Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dio Sargiti. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya mulai bekerja di Universitas Maritim Raja Ali Haji sejak tahun 2019. Adapun bidang keilmuan saya yaitu pendidikan fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKTPT saya pada bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah Fisika Umum. Fisika Umum merupakan mata kuliah wajib di semester 2 di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Umbrah. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang konsep-konsep dasar fisika agar mahasiswa memiliki pemahaman konsep yang baik terkait konsep-konsep dasar fisika secara komprehensif. Mata kuliah ini membahas berbagai konsep-konsep dasar fisika meliputi sistem satuan, kinematika, dinamika translasi, momentum linier, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, usaha dan energi, fluida statis dan fluida dinamis, serta getaran dan gelombang. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan student center learning dengan pendekatan kontekstual melalui metode case method. Pada perkuliahan fisika umum ini, mahasiswa akan memecahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan topik perkuliahan. Penilaian yang dilakukan pada perkuliahan ini didasarkan pada aktivitas pemecahan kasus serta tes pemahaman kognitif meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemampuan yang diharapkan melalui perkuliahan fisika umum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan besaran, satuan, dan dimensi serta menyajikan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep kerangka acuan, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan persamaan kinematika dalam memecahkan masalah. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep vektor dalam memecahkan masalah kinematika 2 dimensi. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep hukum Newton serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep usaha dan energi serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep momentum dan impuls serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dinamika rotasi serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai konsep kesetimbangan benda tegar serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Yang ke-10, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep yang berkaitan dengan fluida statis serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Yang ke-11, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep yang berkaitan dengan fluida dinamis serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Dan yang ke-12, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep yang berkaitan dengan getaran dan gelombang serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Adapun sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan topik perkuliahan. Di antaranya yaitu buku Fisika Dasar karangan Gian Fauzi, lalu buku Fisik for Scientists and Engineer karangan Serway dan University Physics karangan Young and Friedman, dan buku-buku lainnya yang masih relevan dengan topik perkuliahan. Berdasarkan kemampuan akhir yang diharapkan melalui perkuliahan fisika umum, maka dapat kita buat garis besar materi pokok perkuliahan ini, yaitu yang pertama sistem satuan, pengukuran serta angka penting. Yang kedua, kinematika 1 dimensi dan 2 dimensi. Yang ketiga, dinamika translasi. Yang keempat, usaha dan energi. Yang kelima, momentum linier. Yang keenam, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yang ketujuh, fluida statis dan fluida dinamis. Dan yang kedelapan, getaran dan gelombang. Adapun
strategi yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu perkuliahan ini dilaksanakan 100% secara offline. Metode yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu metode case method, di mana pada perkuliahan ini mahasiswa akan memecahkan kasus-kasus yang relevan dengan topik perkuliahan, lalu mahasiswa mendiskusikan solusi pemecahan kasusnya, lalu menyajikan hasil pemecahan kasusnya, dan mempresentasikan serta saling bertanya jawab satu sama lainnya untuk mendiskusikan hasil pemecahan kasus yang telah didapatkan bersama kelompoknya. Adapun penilaian akhir untuk perkuliahan fisika umum ini didasarkan pada aktivitas pemecahan kasus, meliputi partisipatif mahasiswa dalam memecahkan kasus dan penyajian hasil pemecahan kasus. Adapun pembobotan untuk aktivitas pemecahan kasus ini yaitu sebesar 50%. Lalu penilaian akhir mata kuliah fisika umum ini juga didasarkan pada tes kognitif yang dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun bobot dari hasil ujian tengah semester yaitu 25% yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan bobot hasil dari ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan 16 yaitu sebesar 25%. Baiklah, berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yaitu pada materi fluida statis yaitu pada pertemuan ke-12. Pada materi ini mahasiswa akan mendiskusikan kasus tenggelamnya kapal KRI Nanggala, di mana konsep-konsep fisika yang berhubungan dengan tenggelamnya kapal KRI Nanggala ini masih berkaitan dengan konsep fluida statis seperti konsep tekanan hidrostatis serta hukum Archimedes. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini ada yang hadir? Hadir semua? Oke. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan pada minggu lalu, pada pertemuan ke-12 ini kita akan memasuki topik yang baru ya. Nah, jadi hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, kita akan mempelajari tentang fluida statis. Hari ini juga seperti biasa kita akan membahas konsep-konsep tentang fluida statis itu dan bagaimana kasus-kasus yang terkait dengan fluida statis itu sendiri ya. Nah, secara garis besar pembagian materi atau zat itu ada berapa? 3. Apa aja? Padat, cair, dan gas. Nah, kalau secara karakteristik, bagaimana sih karakteristik dari zat padat, zat cair, sama zat gas itu? Ayo, siapa yang bisa? Di situ Pak, saya Pak, Turut Samudra. Oke, begitu Pak. Menurut saya dari sifat cair dan gas itu mereka tidak memiliki bentuk yang tetap. Berbeda dengan benda padat, ia memiliki bentuk yang tetap, Pak. Oke, benar ya. Jadi zat padat itu memiliki bentuk yang tetap, sedangkan zat cair dan zat gas itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Nah, kira-kira kenapa sih zat padat itu memiliki bentuk yang tetap, sedangkan zat cair dan zat gas itu tidak memiliki bentuk yang tetap? Apa kira-kira alasannya? Alasannya salah satunya susunan partikelnya ya. Kalau zat padat bagaimana susunan partikelnya? Ya, rapat ya. Nah, kalau zat cair itu susunan partikelnya agak renggang. Kalau zat gas lebih renggang lagi. Nah, karena zat cair dan zat gas itu susunan partikelnya itu sangat renggang, jadi ikatan antar partikelnya sangat lemah, sehingga bentuknya itu mudah berubah-ubah ketika diberikan suatu gaya. Kalau zat padat itu karena partikelnya sangat rapat dan ikatan antar partikelnya sangat kuat, jadi diberikan gaya pun dia tidak langsung berubah bentuk gitu ya. Nah, dari karakteristik ketiga zat yang baru saja disampaikan oleh Febri dan tadi juga Bapak tambahkan, kira-kira zat mana saja sih yang bisa mengalir? Zat cair dan ya, zat cair dan zat gas. Kenapa Bapak tanyakan zat apa saja yang bisa mengalir? Karena fluida itu sendiri adalah zat yang dapat mengalir. Nah, jadi capaian perkuliahan kita pada hari ini adalah
Mahasiswa mampu menentukan tekanan hidrostatis pada benda yang berada dalam zat cair. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan hukum Archimedes untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Sebelum kita membahas tentang kasus yang akan kita pecahkan pada hari ini, coba kita simak dulu video berikut ini. Saudara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan secara resmi bahwa kondisi kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 830 meter. Hal ini berdasarkan temuan pengamatan dari semua tim pencari, baik tim TNI maupun oleh kapal pencari dari negara sahabat. Panglima menambahkan seluruh awak KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang gugur. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 838 meter di perairan Bali terbelah menjadi 3 bagian. Kasal menambahkan penyebab keretakan pada KRI Nanggala 402 ialah tenggelamnya kapal tersebut hingga melebihi jangkauan kedalaman maksimal yakni melebihi 500 meter. Nah, itu adalah kasus tenggelamnya kapal Nanggala 402. Tenggelamnya di mana? Di perairan Bali. Tadi dari video tersebut ada beberapa hal yang kita notice ya, kita perhatikan bahwa saat kapal itu ditemukan pada kedalaman berapa? Nah, ya, ada yang mengatakan 838. Di awal berita juga tadi bilang 830 ya. Dan pada berita FIFA berikut ini yang tadi yang barusan Bapak share juga di Google Classroom itu dikatakan 839. Intinya di 830-an ya. Bahwa kapal tersebut ditemukan dalam kondisi bagaimana? Terpecah belah menjadi 3 bagian. Nah, tentu hal ini memunculkan pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang harus kita pecahkan dan apa sih kaitannya pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan materi kita hari ini? Pertanyaan pertama itu adalah, nah, meskipun KRI Nanggala 402 terbuat dari baja, itu kan bahannya baja itu sangat kuat ya. Nah, dengan bahan kapal KRI Nanggala itu yang terbuat dari baja, kok bisa sih pada saat ditemukan pada kedalaman 839 kapal itu terpecah menjadi 3 bagian. Padahal baja itu sangat kuat loh. Lalu pertanyaan yang kedua, tentu muncul juga pertanyaan dari diri kita ya. Nah, yang namanya awak kapal itu pasti dibekali dengan keterampilan menyelam dan berenang ya. Ingat, setiap TNI Angkatan Laut itu pasti punya keterampilan berenang dan menyelam. Nah, yang jadi pertanyaan, saat kapal itu rusak, kenapa sih TNI itu tidak mencoba aja membuka pintu tersebut dan menyelam keluar untuk menuju ke permukaan? Pasti alat-alat penyelaman pasti udah ada ya di dalam kapal itu ya, seperti scuba dan sebagainya. Nah, tentu itu jadi pertanyaan kita juga, kenapa sih TNI tersebut tidak keluar aja dari kapal tersebut lalu menyelam ke atau berenang ke permukaan? Nah, lalu pertanyaan ketiga yang muncul dari kasus tersebut, ini yang tenggelam ini adalah kapal selam ya? Nah, sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari kapal selam itu? Dan ketika kapal selam ini rusak, pasti ada bagian tertentu ya yang rusak. Itu bagian apanya sih yang rusak sehingga kapal selam itu nggak bisa lagi untuk melayang maupun mengapung. Akhirnya dia tenggelam selamanya waktu itu di situ menunggu pertolongan. Akhirnya ketika ditemukan, kondisinya sudah terpecah belah menjadi 3. Nah, ketiga pertanyaan inilah yang akan mahasiswa dan mahasiswi sekalian diskusikan secara berkelompok ya. Dan setiap jawaban yang akan diberikan tolong dikaitkan dengan konsep fluida statis yang kita pelajari pada hari ini ya. Nggak
sama persisten. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama ya. Jadi, meskipun KRI Nanggala 402 terbuat dari baja, mengapa kapal selam tersebut bisa terpecah belah menjadi 3 saat tenggelam pada kedalaman 839 meter? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Febri. Baiklah teman-teman, di sini saya Abdul Saputra, perwakilan dari kelompok yang diletakkan oleh saya, Restu dan Iksan Pitasari. Setelah kami berdiskusi, mengapa kapal itu bisa tenggelam dan terbelah menjadi 3? Karena kan kita membahas tentang, kalau membahas dengan fluida statis itu kan benda cair yang mengalir. Nah, itu dia bisa terbelah menjadi 3 disebabkan oleh adanya tekanan yang dihasilkan dari kedalaman saat kondisi itu sangat dalam. Jadi pada saat kapal selam itu berada di kedalaman, itu mengakibatkan tekanan yang sangat besar yang dihasilkan oleh fluida cair tadi seperti air laut. Air laut itu menekan kapal sehingga kapal itu bisa terbelah menjadi 3. Walaupun kapal itu terbuat dari benda yang kokoh seperti yang dikatakan Pak Dios, dia terbuat dari baja, itu tidak memungkinkan dia tahan sehingga dia terbelah menjadi 3. Jadi itu jawaban dari kelompok Febri. Sekian, terima kasih. Jadi Febri menyatakan bahwa kapal ini terpecah belah menjadi 3 karena adanya tekanan. Tapi tekanan itu tekanan apa? Tekanan hidrostatik, Pak. Tekanan hidrostatis yang bergantung pada apa tadi? Pada kolom fluida. Pada Kolom fluida. kolom fluida. Ya. Kolom fluida itu maksudnya kedalaman. Ya, kedalaman. Nah, lalu tentu ada pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya kedalamannya agak lebih rendah, misalnya 400 atau 300, apakah mungkin kapal ini bisa terpecah belah menjadi 3 juga? Tidak sih, Pak. Tidak, kenapa? Karena tekanannya sedikit berbeda tekanan dari yang 839. Berarti dia semakin dalam bagaimana tekanannya? Tekanannya semakin besar. Oh, semakin besar ya. Oke. Jadi tidak. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk RP ya. Lalu RP tadi ya. Nah, RP coba disampaikan. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari Hazlina, Nurisma dan saya sendiri Saya ingin mengumpulkan pendapat mengenai pertanyaan nomor 1. Nah, menurut kelompok kami, kapal tersebut juga mengalami terpecah menjadi 3 disebabkan karena melebihi batas maksimal. Seperti yang dikatakan di berita tadi, batas maksimal kapal selam itu kan sekitar 200 sampai 500 meter di bawah laut. Nah, sedangkan kapal tersebut itu tadi sudah berada di dalam kedalaman 830. Itu yang menyebabkan kapal tersebut bisa terpecah menjadi 3. Selain itu, tekanan hidrostatis yang terjadi pada kapal plat baja yang diterima pada kapal harusnya 150 juta Pascal. Nah, pada kapal tersebut terjadi penerimaan tekanan plat baja pada kapal tersebut 400 juta Pascal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk RP ya. Jadi dari gambarnya ini lebih kurang hampir sama seperti yang disampaikan oleh Febri dan Putri, tetapi ada penambahannya. Penambahannya apa? Di sini kelompok RP menyatakan bahwa ada semacam data ya, batas kedalaman ambang yang diperbolehkan untuk kapal selam yang terbuat dari baja ini ya. Berarti RP tadi betul-betul menyimak beritanya ya. Antara 500, kedalaman 500 meter dengan kedalaman 839 itu yang membedakannya itu adalah tekanan hidrostatis itu sendiri. Tapi kira-kira tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa aja? Masa jenis air, lalu masa jenis benda mempengaruhi atau tidak tekanan hidrostatis?
massa jenis air, lalu yang dari tadi gravitasi, lalu yang dari tadi kalian bahas itu masalah kedalaman. Jadi tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis fluida itu sendiri. Dalam hal ini ada fluida cair ya, atau air laut itu sendiri. Lalu percepatan gravitasi biasanya kita pakai 9,8 ya kalau di permukaan bumi, atau 10 meter per sekon kuadrat, dan juga masalah kedalaman. Berarti untuk kasus ini yang kita soroti itu adalah faktor kedalaman itu, karena kapal ini sendiri sudah melebihi kedalaman ambang yang diperbolehkan. Jadi sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Nah ini berkaitan dengan profesinya Mardhani nih ya, hobi menyelam ya. Jadi yang namanya awak kapal, nah itu TNI Angkatan Laut itu pasti sudah dibekali dengan yang namanya keterampilan menyelam dan berenang. Nah di dalam kapal selam itu pasti sudah dilengkapi dengan alat-alat penyelaman ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ketika kapal itu rusak pada 839 meter itu kan nggak langsung pecah ya. Berarti ada waktu jedahnya itu sampai kapal itu benar-benar pecah. Yang jadi pertanyaan itu, kenapa sih awak kapal itu tidak membuka pintu daruratnya itu lalu menerobos keluar dengan menggunakan alat penyelaman itu berenang ke permukaan? Kenapa tidak seperti itu? Kelompok Mardhani ya, nah, mungkin ada membahas masalah itu, coba boleh ke depan atau gimana? Di sini Pak. Oke. Jawaban yang mungkin tadi hampir sama aja dengan jawaban Winda, tapi ingin menambahkan aja kenapa sih awak kapal selam ini tidak keluar ya. Nah, misalnya nih bisa keluar gitu kan, bisa keluar di kedalaman situ. Untuk seorang penyelam aja untuk mendapat SIM 1 itu di kedalaman 5 hingga 12 meter. Itu telinga aja udah mulai sakit. Untuk di kedalaman 30 dan 50 itu udah batas maksimal dari seorang penyelam. Di luar itu dari 30 sampai 40 itu udah termasuk penyelam profesional, dan itu pun gangguan di dalam dirinya itu yang pertama gendang telinga akan pecah. Jadi kalau dikaitkan dengan kasus ini nggak akan mungkin. Yang pertama gendang telinganya akan pecah, yang kedua paru-paru akan pecah juga, dan seluruh pembuluh darah ketika di tekanan di 800 meter di bawah air itu akan pecah. Jadi otomatis tubuh kita itu akan terpecah berai gitu. Jadi partikel-partikel kecil. Kemungkinan besar ya itu adalah bunuh diri yang sangat lucu sih. Gitu. Seperti itu Pak. Oke, itu kita berikan aplaus dulu teman-teman. Seharusnya itu adalah sudut pandang dari seorang penyelam ya. Nah, jadi Mardhani sendiri sudah mendapatkan sertifikat menyelam ya, dan itu kemarin untuk mendapatkan sertifikat menyelam itu menyelamnya pada kedalaman 12 meter. 12 meter. Dan tadi Mardhani sudah sampaikan bahwa batas ambang seseorang itu untuk aman menyelam itu adalah maksimal berapa? 40 meter ya? 40 sampai 50 meter ya. Nah itu saja tekanan hidrostatisnya udah sangat besar itu. Ingat yang namanya tekanan itu akan merusak organ-organ tubuh kita ya. Tadi sudah disampaikan salah satunya itu adalah gendang telinga, karena telinga ini salah satu jalan masuknya air ya. Nah, apalagi pada kedalaman 839 itu bisa kita bayangkan bagaimana tubuh kita ya. Baja sama manusia lebih kuat yang mana? Baja aja seperti itu, apalagi manusia. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh Rho ini tadi massa jenis fluida. Dalam hal ini adalah fluida cair. Fluida cair itu banyak ya, bukan hanya air laut ya. Air tawar pun, air sungai pun itu masih fluida. Lalu G ini adalah percepatan gravitasi, dan H ini adalah kedalaman. Nah, ternyata ketika kita berada di dalam suatu zat cair, bukan hanya tekanan hidrostatis yang menghimpit kita, bukan hanya tekanan hidrostatis yang menekan kita, ada tekanan lain. Fenomena ini apa? Tekanan atmosfer. Jadi saat kita berada di kedalaman ini, misalnya nih di kedalaman H ini, bukan hanya tekanan hidrostatis yang menekan benda ini, tapi ada juga tekanan atmosfer, tekanan udara yang ada di atasnya, sehingga tekanan total yang dirasakan oleh setiap benda yang berada di dalam suatu kedalaman, dalam suatu zat air itu
disebut dengan konsepnya tekanan mutlak, di mana tekanan mutlak ini sendiri merupakan penjumlahan dari tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis. Nah, jadi benar ya jawaban dari baik itu dari kelompok Rocky maupun kelompok Tia dan kelompok Yolanda bahwa prinsip kerja kapal selam ini dijelaskan secara baik oleh hukum Archimedes ya. Nah, coba kita lihat sama-sama. Nah, jadi hukum Archimedes ini berbunyi gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat benda yang dipindahkan oleh benda tersebut ya. Jadi setiap benda nih kalau masuk ke dalam suatu zat cair, dia akan mendapatkan suatu gaya apung. Gaya apung itu yang mana? Nih, gaya apung yang arahnya ke atas ini. Nah, yang menekan ke bawah ini adalah gaya berat. Sehingga nanti total gaya yang diterima oleh benda itu lebih kecil. Gaya apung kan arahnya ke atas, gaya berat arahnya ke bawah. Resultannya bagaimana? Resultannya lebih kecil. Nah, aplikasi dari hukum Archimedes ini adalah pada peristiwa pengapungan, tenggelam dan juga melayang. Nah, ini ada kaitannya nih dengan yang kapal selam tadi. Jadi kapal selam ini, jadi kapal selam seandainya tidak ada tangki pemberat ini, betul-betul baja full aja, itu pasti tenggelam itu. Karena baja kan, baja itu lebih massa jenisnya lebih besar lagi daripada besi. Apa gunanya diberikan rongga? Diberikan rongga itu bisa diatur keluar masuk udara. Kalau seandainya ada udara yang diisikan di dalam tangki balas ini, apa yang terjadi? Massa jenis totalnya jadi ringan karena massa jenis bajanya itu digabungkan dengan massa jenis udara yang dipompakan ke dalam tangki balas itu. Akhirnya kapal selam itu nanti bisa perlahan-lahan naik ke permukaan bergantung pada banyaknya udara yang dipompakan ke dalam. Begitu juga dengan saat dia melayang dan tenggelam. Itu apa yang diisikan? Air. Supaya massa jenisnya itu semakin besar. Kalau seandainya mau dibikin melayang, isikanlah air. Gimana caranya? Dengan jumlah air tersebut, massa jenis total dari kapal selam plus air yang diisikan itu sama dengan massa jenis air laut yang ada di sekitarnya. Kalau mau dibuat tenggelam, ya isikan aja full airnya dan massa jenisnya besar, sehingga massa jenis total kapal selam yang diisi dengan air itu lebih besar daripada massa jenis air laut yang ada di sekitarnya. Kira-kira apa sih kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini? Coba mereka aja, boleh berdiri aja jelas. Jadi terkait Coba semuanya didengarkan ya. Coba. Jadi terkait tekanan hidrostatis, pada pembelajaran hari ini menurut saya semakin kedalamannya itu semakin dalam, maka tekanannya itu juga semakin besar. Oke, tekanan hidrostatis itu, oke kita definisikan dulu. Tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan ya. Tekanan diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair. Iya, tekanan yang dialami suatu benda yang berada dalam suatu zat cair. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, Angela? Kedalaman, massa jenis, dan kecepatan gravitasi. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan Angela tadi bahwa tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang dialami oleh suatu benda yang berada dalam suatu zat cair. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis yang dialami suatu benda yang berada dalam suatu zat cair itu bergantung pada massa jenis fluidanya, dalam hal ini adalah massa jenis zat cairnya, lalu kedalamannya dan percepatan gravitasi. Biasa. Kesimpulan kedua terkait hukum Archimedes. Ayo siapa yang bisa? Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam suatu zat cair akan mendapatkan gaya apung yang besarnya sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini bermanfaat ya. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Lalu nanti ada tugas Bapak berikan di Google Classroom. Nanti silakan dicek aja ya waktu pengumpulannya seminggu ya. Oke, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Seperti biasa kita akhiri perkuliahan kita dengan berdoa menurut agama masing-masing. Yang muslim dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.